Halo semuanya, selamat datang di channel tentang keluarga. Ini adalah seri Famestore pertama. Jadi gue pengen mendokumentasikan semua yang gue alamin dalam kehidupan rumah tangga gue sebelum gue lupa. Karena ini akan menjadi sebuah memori indah buat gue di masa depan. Jadi ini sebenarnya channel buat dokumentasi gue pribadi sih. Tentunya buat anak gue besok kalau udah gede bisa melihat perjalanan orang tuanya dalam membangun bahtera rumah tangga. Maksudnya apa aja yang udah terjadi pada keluarganya gitu. Gue pengen mendokumentasikan semuanya sebagai sebuah sejarah. Tapi kalau ada di antara bapak, ibu, saudara, dan para sesepuh yang menganggap ini sebagai sebuah sharing, ya oke juga. Kita ngobrol, siapa tahu kita punya pengalaman yang sama. Kita santai kok di sini. Barangkali para sesepuh, maksudnya yang udah nikah di atas 15 tahun gitu ya. Gue panggilnya sesepuh aja ya. Barangkali para sesepuh mau berbagi pengalamannya di kolom komentar. Jadi kita-kita yang masih junior ini, yang nikah masih di bawah 10 tahun ini bisa belajar juga. Oke, langsung aja. Ini waktu gue nikah pertama kali. Yang pertama dan terakhir maksudnya, ya harapannya. Pernikahan gue tuh bukan pernikahan yang mewah, tapi di restoran. Ini jauh sebelum pandemi ya, tahun 2016. Jadi restoran 2 lantai, lantai bawahnya buat restoran, lantai atasnya bisa disewa buat pernikahan. Lengkap dengan kamar ganti, sound system, pelaminan, dekorasi, macam-macam. Ada multimedia juga, jadi kita bisa nongolin video atau foto prewed di situ. Dan semuanya itu gratis, asalkan cateringnya dari restoran mereka. Jadi cuma bayar makanannya doang. Itu lokasinya di restoran Raja Sunda Bekasi. Waktu itu sih gratis ya gedung dan kelengkapannya, nggak tahu deh kalau sekarang. Dengar-dengar sih mereka juga udah nambahin servis rias pengantin segala. Pokoknya Raja Sunda itu bagus, makanannya semuanya enak. Kan ada tuh catering yang, oh ininya enak, itunya nggak enak gitu kan. Kalau Raja Sunda nggak, semua makanannya tuh enak. Menurut gue ya ini bukan endorse, ini pengalaman pribadi gue. Karena apa yang gue dapetin tuh bagus. Jadi gue tuh nggak malu buat sharing gitu loh. Takutnya bohong lu, kata lu bagus ternyata begini begitu gitu. Enggak. Menurut gue ini bagus dengan harga segitu ya. Kalau buat tamu, restoran Raja Sunda tuh sama sekali nggak malu-maluin sih kalau kata gue sih. Dimana-mana kalau namanya customer puas itu adalah promosi terbaik. Karena customer itu bakal cerita dengan sendirinya. Dan gue pada waktu itu sih puas dengan semua fasilitas yang gue dapetin, cuman bayar makan doang. Tapi kalau kita mau bawa catering dari luar, kita akan kena charge. Ya iyalah, tempatnya jodoh gratis, masa masih bawa makanan dari luar. Jadi kita waktu itu cuman cukup nyari organ tunggal sama MC-nya. Gue cari di internet, pokoknya asal dapat aja, karena waktunya tuh udah mepet. Kenapa mepet? Karena H-7 sebelum nikah tuh kita berantem dulu. H-3 baikan, terus semuanya dikebut. Kita ngurus semuanya sendiri, kita mandiri. Akhirnya kita sama mas-mas organ tunggalnya ketemuan di Jeko, ngasih DP, terus sisanya dilunasin waktu acara selesai gitu. Termasuk catering restoran ya, atau maksudnya itu kelebihan porsinya gitu loh. Bisa dilunasin waktu acara selesai. Nah, enaknya di situ. Karena ngelunasinya itu bisa pakai angpau dari tamu. Lagian nggak ada yang namanya kekurangan makanan di sini gitu loh. Karena ini tuh restoran gitu loh. Kan kadang-kadang kalau kita nyewa gedung terpisah terus makanan mau habis kan kita panik. Kalau ini nggak mungkin kehabisan. Pegawainya tuh selalu ngecek makanan, kalau ada yang mau habis tuh mereka langsung masak lagi. Jadi makanan dijamin selalu fresh dan masih anget gitu loh. Nah terus waktu resepsi, gue juga nggak pengen buang-buang waktu tamu terlalu banyak. Jadi gue tuh dulu pernah datang ke pernikahannya temen gue ya. Dia nikahan pakai adat gitu kan. Jadi kita tuh disuruh nungguin tarian-tarian, sambutan gitu macem-macem lah. Sementara sebenarnya yang ditungguin sama tamu itu ya makanannya. Apalagi acaranya itu waktu jam makan siang kan. Tamu banyak yang sengaja nggak makan dari rumah, pengen makan di resepsi. Nah kan kasihan juga kan lihat mereka kelaparan. Jadi susunan acara pernikahan gue tuh simple banget. Jadi tamu udah datang nih, terus keluarga kita datang duduk di kanan kiri mempelai, terus mempelai wanita masuk. Nah gue nyanyi satu lagu, tapi cuman refnya doang, sekalian jemput mempelai wanita. Terus gue sama istri gue duduk di pelaminan. Abis itu udah MC-nya langsung ngomong, para hadirin boleh mengucapkan selamat kepada kedua mempelai, kemudian bisa dilanjut santap siang gitu. Cepet banget kan? Itu nggak ada 5 menit itu langsung makan. Jadi waktu itu penting banget ya. Kita jangan buang-buang waktu tamu terlalu banyak. Mereka juga punya kegiatan men. Kalaupun ada tarian-tarian ya udah itu
tarian itu pas makan-makan aja. Jadi tamu bisa makan sambil lihat tarian-tarian gitu kan, enak banget. Nah, setelah santap siang itu kan lempar buket. Nah, tapi bukan cuma bunga yang dilempar, tapi juga boneka-boneka. Banyak, ada sekitar 10 boneka. Jadi awalnya itu boneka dulu kan dilemparin kan, terakhir baru buket. Karena gue pengen lebih banyak lagi yang dapetin hadiah, ya 10 boneka aja sebenarnya terlalu dikit sih, harusnya sih 20 lah ya. Karena ngelempar-ngelempar itu tuh seru banget, bonekanya juga nggak mahal kan, jadi itu acaranya tuh singkat, kurang dari 2 jam juga udah selesai. Karena gue udah capek, karena dari subuh udah bangun gitu kan, bini gue juga udah dirias dari subuh, terus akad ke gedung, itu capek banget. Jadi gue nggak ngebayangin nikahan yang pakai adat yang seharian itu, kayak nikahan Betawi, nikahan Batak, nikahan Jawa, aduh itu capeknya kayak gimana. Makanya pernikahan gue bikin simple, walaupun gue dari suku Jawa juga, yang kalau memakai pernikahan ala adat Jawa itu juga bisa lama, tapi gue memilih untuk tidak memilih jalur adat gitu loh. Karena apa? Karena supaya nggak membuang waktu tamu tuh terlalu banyak. Karena waktu itu berharga men, baik dari pihak mempelai maupun tamu. Nah, untungnya orang tua gue juga nggak masalah gue nikah nggak pakai adat. Karena kan biasanya kan anak tuh pengennya tuh simpel, tapi orang tuanya pengennya ribet gitu. Apalagi kalau Jawa tradisional kan suka nyari hari baik gitu ya. Aduh, itu kejauhan buat gue. Itu pasti sangat menguras waktu dan tenaga banget. Karena begitu acara selesai, kita masih harus ngobrol-ngobrol sama keluarga besar kan, berbaur sama keluarga besar. Itu ngobrol sampai jam 9 malam di apartemen. Karena gue nyewa apartemen ya buat saudara-saudara yang jauh. Gue juga harus sewa tempat buat mereka, jangan sampai mereka harus bayar hotel sendiri. Kita harus menghargai kedatangan mereka, walaupun apartemennya juga bukan apartemen kelas yang bagus. Tapi seenggaknya begitu mereka datang dari luar kota tuh bisa langsung istirahat gitu loh, nggak mikirin yang lain. Sedia mobil sama sopir buat antar jemput keluarga besar, terus catering buat makan keluarga sama oleh-oleh. Nah, setelah nikah, gue tuh ngobrol di apartemen tuh kan lama banget. Karena pada hari itu, saudara-saudara yang datang dari jauh itu sekalian mau pulang. Makanya gue ngobrol lama, padahal udah capek banget. Gue sama istri gue nggak sanggup pulang ke rumah. Akhirnya malam pertama kita di apartemen. Walaupun kita udah beli spring bed di rumah ya buat dipakai malam pertama, ternyata malah jadi nggak kepake. Nah, besok siangnya kita bangun siang banget, jam 11 kalau nggak salah. Begitu bangun, gue mikir, wah ini kok kita ada di sini ya? Oh iya, kemarin kita nikah ya? Wow, akhirnya kita lega. Nikahan yang di-prepare lebih dari setahun akhirnya kelar juga. Hari besar yang ditunggu-tunggu udah dilewatin dengan lancar kemarin. Untuk biaya gue murah meriah, karena yang diundang juga nggak banyak. Tamu undangan gue cuma 300 orang. Total tuh sekitar ya 100 jutaan lah. 100 juta itu total ya, sama sewa apartemen dan akomodasi semuanya bersihnya tuh segitu. Tapi kalau biaya resepsinya sendiri ya pasti jauh di bawah 100 lah. Tapi duit gue juga nggak nyampe segitu, kan sisanya kan dibayar pakai angpau dari tamu kan. Nah dulu budgetnya itu pengennya lebih kecil lagi, sekitar 40 juta, nikah kecil-kecilan banget lah gue pengennya. Lebih baik buat beli perabot rumah ya nggak? Tapi ternyata bengkak jadi 100 juta, hampir 3 kali lipatnya lah. Nah temen gue ada yang budgetnya 100 juta, itu bengkaknya jadi 300. Pokoknya membengkaknya itu jadi kurang lebih 3 kali lipatnya gitu, kurang lebih kayak gitu. Semoga ini bisa jadi gambaran kalau nikah simpel itu ternyata enak banget. Jangan sampai kita menghabiskan biaya terlalu banyak, karena kita justru butuh biaya yang jauh lebih besar lagi setelah nikah, yaitu biaya berumah tangga. Karena ngisi perabotan rumah itu tuh pegel banget loh. Beli spring bed, lemari, AC, kipas angin, meja, sofa, TV, karpet, jam dinding, mesin cuci, jemuran baju, kulkas, kompor, setrika, ember, lampu ruangan, butuh berapa biji gorden, peralatan dapur. Peralatan dapur tuh ya piring, sendok, gelas, wajan, panci, gas LPG, rice cooker, blender, dan lain-lain. Sama perlengkapan pertukangan tuh kayak, sampai peralatan pertukangan tuh kayak palu, tang, gergaji, obeng, kunci Inggris, kabel roll, dan lain-lain. Jangan dikira itu nggak penting. Bahkan kita butuh bor ya buat ngelubangin dinding, terus pasang visor buat gantung foto pernikahan. Karena kalau langsung pakai paku itu temboknya suka retak. Nah, peralatan kebersihan juga jangan lupa. Ada sapu, pel, serok, lap, serbet, kanebo, keset gitu. Gue mau ngomong kaset lagi. Di total perintilan-perintilan itu tuh nggak murah. Ya 50 juta jelas tembus lah. Itu belum kalau langsung dikasih anak ya.
Ya stroller, kasur bayi, baju, gendongan, pompa ASI, mainan, car seat, susu formula kalau ASInya nggak keluar, aksesoris, dan lain-lain. Belum kalau lahiran anaknya itu harus sesar, itu habis 20 juta. Nah, maka dari itulah pentingnya nikah yang murah dan simple. Kecuali kalau teman-teman di sini itu adalah seorang miliarder ya, nah itu beda lagi kalau itu. Kalau ada yang nanya, Bang, tapi kan barang-barang itu kan nggak harus langsung dibeli semua, bisa dicicil satu-satu gitu. Ya iya, tapi kalau nikahannya itu lebih murah, nyicil barangnya itu bisa lebih cepet. Misalnya mesin cuci nih, temen gue ada yang nggak memperhitungkan mesin cuci. Jadi sebelum dia punya mesin cuci, dia 2 bulan tuh dia ngucek. Karena dia lebih mentingin beli AC dulu daripada beli mesin cuci. Atau kalau mau lebih pegel lagi, nah nyicil perabotan bersamaan dengan nyicil biaya nikah sama kayak gue dulu. Itu yang namanya gajian itu langsung habis gitu. Setahun itu gue nggak ngerasain gajian sama sekali. Tapi begitu nikah, nah perabotan yang penting-penting, yang mahal-mahal itu udah kebeli semua. Tinggal yang nggak begitu penting lah, jadi lebih santai. Temen gue ada yang lebih ekstrim lagi, nikah itu ngabisin sampai 500 juta tuh sampai hutang bank. Abis nikah dia tinggalnya di apartemen kecil. Padahal kalau udah dipikir-pikir ya 500 juta itu udah jadi rumah loh. Dia nggak perlu tinggal di apartemen, tapi tinggal di tempat yang bentuknya tuh udah rumah utuh gitu loh. Tapi temen gue tuh punya pertimbangan lain. Katanya tuh dia tuh kan kerja di perusahaan swasta yang besar gitu kan, jadi koneksinya itu juga orang-orang penting. Jadi dia tuh merasa nggak pantas kalau nggak bisa menjamu tamunya tuh dengan maksimal gitu loh. Tapi tetap kurang masuk sih di logika gue sih, karena dia harus mengorbankan kemampuan finansialnya yang sebenarnya dia sendiri tuh nggak mampu. Nah, jadi kendali di tangan Anda. Apakah mentingin hari pernikahan atau hari setelah pernikahan? Oke? See you next time.